Oke, kita sapa jemaat dulu. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini bisa ada kembali lagi jumpa di dalam kasih Tuhan. Ya, kita sapa dulu semua. Halo, selamat siang. Tuhan memberkati kita semua hari ini dengan berkat kesehatan dan kekuatan. Amen. Kita masih bisa ada sebagaimana kita ada hari ini. Tentu hari lepas hari terus semakin bergairah kita di dalam Tuhan. Amin. Karena ketika Tuhan memperbaiki hidup kita akan alami dampak dari respon kita setiap kali firman datang membenahi kita, mengoreksi kita. Ada sesuatu yang terjadi dengan respon hati yang baik, kita meresponi firman dan memilih untuk mentaati Tuhan, itu pilihan yang tepat. Sehingga kita alami hal-hal yang indah. Amin. Ya, jadi mari sama-sama kembali lagi kita satu hati serentak dalam doa. Tapi sebelumnya terima kasih buat ucapan selamat ulang tahun buat Bapak Gembala. Kiranya Tuhan memberkati kita menjadi keluarga yang solid, yang kompak. Dalam hari-hari yang kita lalui kita akan lihat urapan korporat itu bekerja secara maksimal dalam hidup kita. Karena kita saling mendukung, saling mendoakan, saling menopang. Terima kasih untuk atensinya dari anak-anak rohani yang luar biasa ucapannya, baik itu di grup, baik itu di Facebook, di IG, semua kita saya, Mam dengan Bapak berterima kasih untuk anak-anak rohani memiliki anak-anak yang luar biasa. Baik, kita sama-sama siang ini akan bersatu hati. Mari yang di rumah, mari arahkan hati kita ke ruang tahta Tuhan. Kita akan menyembah Dia, menyatakan kebesaran dan kedahsyatan Tuhan. Yang lagi di kantor, yang di lapangan, mari pasang headsetmu, dengarkan dan ikuti penyembahan dan menyembah bersama-sama. Haleluya.
Tidak hati Tuhan, setiap umat-Mu terus berseru memanggil nama-Mu, menyenangkan hati-Mu, menyenangkan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Makin lapar, makin haus akan hadirat Tuhan. Sehingga kehidupan kami tak akan sama lagi. Kami tidak menjalani rutinitas dengan biasa-biasa, tapi ada realita hadirat Tuhan yang mengkondisikan kami. Sehingga hidup kami terus bergairah. Kami enjoy menjalani hidup ini karena Tuhan menjadi pengharapan kami. Satu-satunya Allah yang hidup, satu-satunya Allah yang berdaulat dan berkuasa. Kami berdoa dari tempat ini, kuasa Tuhan men-set hati kami, kuasa hadirat Tuhan menjamah setiap kami dalam segala aktivitas kami, di rumah masing-masing, di kantor, di lapangan. Kami berdoa realita hadirat Allah mengkonsentrasikan kami, mengkondisikan kami semua tertuju kepada Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan menjamah, melawas, memulihkan kami, mengoreksi kami. Roh Kudus akan membawa kami pada kualitas hidup yang lebih baik. Dari waktu ke waktu hidup kami lebih baik dan lebih baik dan lebih baik. Mari kita berdoa. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Amen. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. Mari semua bangkit dan katakan Holy Spirit. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. Roh Kudus datang dan penuhi setiap kami. Roh Kudus datang dan penuhi umat-Mu yang sementara mengikuti siaran ini siang ini, baik yang ada di luar negeri, baik yang ada di seluruh Indonesia, di daerah-daerah di seluruh Indonesia, bahkan yang ada di kota Timika kabupaten ini. Mari Roh Kudus datang dan membawa sesuatu dari ruang takhta bagi kami. Roh pengertian dari ruang takhta dibawa dan diberikan oleh Roh Kudus bagi kami. Roh Kudus adalah pribadi yang hidup, pribadi yang akan menjalankan apa yang menjadi tujuan Bapa bagi kami gereja-Mu, bagi kami anak-anak-Mu di hari-hari ini. Berikan kami pendengaran yang tajam, berikan kami mata yang tajam, berikan kami hati yang peka, kulit yang dapat merasakan
suasana hadirat Tuhan dapat membedakannya dari Tuhan dan yang bukan dari Tuhan. Sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan. Kami menyenangkan hati Bapa. Kami memuliakan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Mari Roh Kudus datang dan penuhi mereka yang sementara mengikuti siaran ini maupun kami yang ada di tempat ini. Roh Kudus datang dan penuhi kami. Penuhi kami. Setiap pribadi lepas pribadi, anak-anak, bayi-bayi, orang dewasa, lansia, Tuhan penuhi kami. Roh Tuhan membawa terobosan. Roh Tuhan membawa sesuatu yang baru dari ruang takhta lewat pesan Tuhan firman siang ini. Ada sesuatu yang mengubahkan, ada sesuatu yang menggairahkan, ada sesuatu yang menghidupkan kami. Ketika kami mendengar suara Tuhan siang ini lewat firman-Mu, kami dihidupkan, kami dibangkitkan, kami bergairah untuk berdiri dan menghadapi hari-hari ini. Karena kami tahu dari Tuhan datangnya pertolongan bagi kami. Terima kasih, urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengarkan siang ini. Roh pengertian itu turun memenuhi kami, sehingga isi kitab suci firman dari ruang takhta itu dapat kami mengerti. Dan bukan hanya kami mengerti, tapi kami menghidupi dalam kehidupan kami. Sehingga Allah semakin nyata, Roh Tuhan itu semakin nyata dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bagi-Mu segala pujian, hormat dan kemuliaan. Membungkuk dan membuka tali kasut-Mu pun kami tidak layak. Kami siap mendengarkan firman-Mu, pesan dari ruang takhta bagi kami semua. Haleluya, haleluya. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu, saya sapa kembali. Kita bersyukur kembali berjumpa hari ini sungguh karena anugerah Tuhan semata. Bukan karena kekuatan kita bisa menjalani kehidupan kita setiap hari. Semata-mata hanya karena anugerah Tuhan yang senantiasa menjadi kekuatan kita. Dan saya percaya saudara pun di rumah pasti mengalami hal yang sama. Terima kasih sudah selalu tersedia bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Kita menyediakan hati adalah hal yang sangat penting. Karena ketika kita tidak tersedia, kita tidak akan bisa menangkap sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Oleh karena itu, kita harus selalu tersedia membawa seluruh hidup kita kepada Tuhan. Karena kunci kita mengalami jamahan Tuhan adalah kesiapan hati kita. Kalau kita melakukan segala sesuatu hanya sebagai sebuah rutinitas belaka, normalitas belaka sudah jadi kebiasaan, maka kita tidak mengalami kuasa. Jamahan Tuhan, hadirat Tuhan itu jauh karena kita membangun satu pola yang salah, kebiasaan yang buruk. Jadi kita tetap stay hari ini bukan karena bangun panggung, bukan juga karena kita mau cari tenar, cari nama dan punya agenda sendiri, tapi kita sedang menyelaraskan diri. Perhatikan Bapak Ibu semua, keluarga rohani, kita semua sedang memposisikan diri kita, menyelaraskan hidup kita dalam agenda daripada Tuhan. Ketika kita tahu bahwa kita bergerak dalam agenda Tuhan, maka kita tidak sedang buang-buang waktu. Kita tidak sedang melakukan sesuatu hanya sekedar mengisi kekosongan karena orang stay at home semua lagi di rumah, maka kita mengisinya, bukan. Tapi kita sedang menyelaraskan bersama-sama sehingga frekuensinya tetap sama. Didapati kita terus, hati kita terset setiap hari, setiap waktu kita terus men-set hidup kita di dalam hadirat Tuhan. Setiap hari kita bisa tergoda dapat melakukan apa saja. Dosa selalu mengintip. Tetapi ingat baik-baik, ketika saudara terus berfokus membangun hidupmu di dalam Kristus, engkau tidak hidup lagi secara duniawi. Engkau tidak lagi hidup secara manusiawi. Kita masih di dunia tapi kita terus diset di dalam firman. Maka pola gaya hidup kita berubah. Pola gaya hidup kita menjadi berbeda. Karena kita hidupi kebenaran, bukan lagi kebiasaannya menjalani hidup yang tidak akurat itu. Tapi pada waktu proses pembenahan terjadi, kita berespon, maka sesuatu yang luar biasa sedang datang. Itu sebabnya bersyukurlah kita terus tersedia bersama-sama. Kemarin kita sudah belajar menyelesaikan respon dan reaksi. Ya, di bagian sekarang kita masuk ke bagian part 16 dan 17. Kita kemarin 14 dan 15. Kita terus mau berkata, Tuhan kami tersedia. Ajar aku, bentuk aku sesuai dengan kehendak-Mu, bukan kehendak-Ku. Kita tidak lagi menjadi anak Tuhan suka-suka kita hidup. Tapi kita terus hidup di set di dalam kebenaran. Kita terus hidup di
polakan di dalam kebenaran, sehingga kekristenan itu menjadi hidup. Kekristenan itu menjadi nyata, berotoritas, berdampak. Kita tidak menjadi Kristen yang biasa-biasa, hari Minggu masuk gereja, selesai baca Alkitab, bahkan mungkin sangat rohani. Tapi kalau kita belum memiliki, hidup kita belum diset, masih dengan kebiasaan-kebiasaan lama, Kristus tidak menjadi nampak di dalam kita. Kita tidak menjadi kesaksian. Memang saya tahu tidak ada orang sempurna, tidak ada gading yang tak retak. Artinya semua orang terus dalam kekurangan, dalam kelemahan, kita terus diset. Itu sebabnya tujuannya firman Tuhan itu harus makin bekerja. Firman Tuhan harus makin men-set kita sehingga hidup kita tak akan sama lagi. Amin, Bapak Ibu. Ayo semua kita yang keluarga rohani yang terhubung di dalam grup ABA Apostolik Baca Alkitab. Hari ini kita baca Keluaran, sudah di Keluaran pasal 6 sampai pasal 10. Kita melihat di sana bagaimana Israel ini dalam peran tangan Tuhan yang kuat. Tuhan berperan memakai orang-orang tepat. Seperti itu juga kehidupan kita. Tuhan sedang mencari mitra, yaitu Anda dan saya, gereja yang dibangun akurat. Karena Tuhan akan memanifestasikan dirinya. Dia akan memakai hidup kita. Mungkin tidak sehebat seperti Musa, tapi paling tidak engkau bisa menjadi berkat bagi orang lain. Gaya hidupmu mempengaruhi orang lain. Itu engkau sudah berfungsi dengan baik. Musa harus melewati keadaan yang tidak enak, proses yang membawa dia, kadang-kadang juga dia tidak sanggup. Karena bangsa Israel begitu luar biasa, kehidupan mereka harus diproses, dibentuk sampai Tuhan. Akibat karena kekerasan hati bangsa Israel, Musa harus terus berulang kali Tuhan suruh pergi. Tapi saudara tahu ada kekuasaan Tuhan di atas semua. Kalau kita baca renungkan dari pasal 6 tadi, 5 pasal tadi sampai pasal 10, kita temukan bagaimana Tuhan mengeraskan hati Firaun. Apa tujuan Tuhan? Adalah satu tujuan Tuhan untuk membentuk umatnya. Seringkali juga mungkin kita tidak mungkin mengalami hal yang sama seperti dialami oleh Israel. Mungkin hal-hal yang dalam hidup kita sehari-hari sepertinya tertutup, sepertinya tidak ada jalan. Tahukah saudara, saya kasih tahu saudara, Allah sedang berperkara dengan hidup setiap kita, anak-anaknya. Karena jika kita mau ikut Dia, kita harus selaras dengan tujuannya. Hidup kita harus sama dengan apa yang menjadi agendanya. Kita berkata mau hidup benar, maka kita harus hidup benar. Kita makin dikuduskan, makin disucikan dari waktu ke waktu. Itulah tujuan gereja. Jadi gereja bukan lagi sekedar datang dulu, dengar dan pulang. No, gereja adalah orang-orang percaya, adalah perkumpulan orang-orang benar yang berotoritas karena mereka mengerti agenda Tuhan dan terus dibangun secara akurat. Berdiri bagi bangsa, berdiri bagi kota. Karena institusi yang sesungguhnya Tuhan akan bekerja adalah gereja. Karena itu bersiaplah, mari terus bangun akurat di dalam Dia. Kita tidak sedang membangun panggung kita sedang tidak mencari tenda. Gereja kita ternama bukan, tapi bagaimana di sini Tuhan berperan melalui hidup kita. Ini faktor Tuhan, bukan tentang faktor saya dan saudara, tetapi faktor Tuhan harus terus bekerja. Faktor Tuhan harus makin menjadi nyata. Karena itu saya imbau saudara, mari terus selaraskan hidupmu. Waktu saudara kita baca dalam hari ini, jatah kita pas 5 pasal 6 Keluaran sampai pasal 10, kita mendapatkan pelajaran. Ayo share di sana di grup kita, hikmat yang kau dapat, pewahyuan yang kau dapat, rema yang kau dapat, bagikan di grup kita, di keluarga WA kita GBI Apostolik, sehingga di situ saudara mulai mempengaruhi yang lain. Apa yang kau dapat, latih hikmat yang Tuhan beri pada engkau. Karena itulah caranya engkau sedang dibangun oleh Tuhan. Nah, waktu engkau berbagi pada orang lain, Tuhan akan tambah-tambahkan kepadamu sesuatu yang positif yang kau terus bangun dengan konsisten, bertekun, maka akan makin bertambah besar, kekuasaannya makin nyata, pengaruhnya makin luar biasa. Amin. Bapak Ibu yang di rumah, kita bersyukur Tuhan begitu baik. Secara pribadi kita ada di hari ini, di titik ini, merenungkan, flashback ke belakang, melihat kondisi ini telah mengajarkan kita banyak hal. Akhirnya kita yang mungkin mulai tujuan yang sesungguhnya, agenda Tuhan sesungguhnya, kita mulai menjadi samar karena kita punya agenda terselubung, agenda pribadi. Kita mulai dikembalikan oleh Tuhan. Kita mulai diset oleh Tuhan kembali. Kalau saya dipercayakan Tuhan pemimpin, itu bukan kesempatan saya untuk menyatakan diri hebat, untuk supaya orang tahu, untuk supaya dengan kesombongan, dengan keangkuhan. Tidak. Tapi dengan apa yang Tuhan percayakan pada saya
Saya punya tanggung jawab besar sebagai pemimpin. Engkau juga di rumah sebagai suami, sebagai istri. Engkau punya kesempatan memperbaiki cara kepemimpinanmu di rumah yang salah. Hidup yang tidak akurat diset kembali. Sehingga suami istri menjadi pasangan yang berkolaborasi, membawa mandat kerajaan. Karena mereka akan dipakai oleh Tuhan bersama dengan anak-anak, bersama dengan keluarga, dan keluarga rohani di dalam rumah. Karena banyak dari kita seperti kemarin Mam sudah bicara, masih ada banyak hal kehidupan yang harus dibenahi. Inilah kesempatannya. Mari kita benahi. Waktu kita tidak lagi duduk sekedar duduk sembrono, bicara orang dan lain-lain. Pergunakan waktu dengan baik. Kali ini kita bicara tentang orang-orang kita yang dipercayakan Tuhan di dalam dunia pekerjaan, punya rutinitas tersendiri. Setiap hari pergi pulang ke kantor, bahkan mungkin dengan tugas pekerjaan bisnis, kita pergi kemana-mana meninggalkan keluarga. Mari bersama-sama kita melihat apa yang Tuhan inginkan supaya kita fokus, sehingga kita yang ada di dunia pekerjaan, di domain di mana Tuhan percayakan kita. Saudara dan saya, nomor satu yang pertama harus sadar bahwa engkau di bawah Tuhan, ada di tempat itu supaya engkau mempengaruhi domain di situ. Engkau menyatakan kesaksian Tuhan, engkau bawa pesan Tuhan. Hidupmu adalah suratan terbuka di sana. Kalau engkau didapati engkau ada di sana tapi engkau tidak berbuat apa-apa, ini waktunya engkau dan saya dibenahi oleh Tuhan. Sehingga pekerjaan tidak sekedar karena engkau punya skill diterima bekerja di situ, tanpa engkau membawa agenda Tuhan, tanpa engkau sadar bahwa ada tujuan, ada destiny Tuhan, engkau ada di situ, maka semua hanya akan mengejar kepentingan pribadi. Hanya karena agenda saya perlu makan minum maka saya bekerja. Mari beri dirimu dikoreksi, sebab semua yang berfokus pada kehidupan individual untuk menggenapi semua agenda pribadi saya. Kalau itu keluarga bisa hidup bahagia, hidup tercukupi dengan istri, dengan anak-anak, ya, tetapi agenda surga terkebelakang di nomor kesekian. Sehingga bahkan mungkin hari Minggu pun saudara kerja. Ya saya tahu di perusahaan ini ada sip-sipan. Jadi kadang mungkin pas Minggu, tapi saya dapat mungkin saya beritahu saudara dari tempat ini, engkau harus berdoa minta kepada Tuhan sehingga waktu hari di mana itu adalah Sabat bagi engkau, hari di mana dikuduskan Tuhan, engkau punya kesempatan beribadah, engkau harus minta di Tuhan supaya waktu itu engkau dapat dipergunakan dengan baik. Engkau tidak bisa masuk gereja siang malam, engkau punya kesempatan. Jangan manjakan dirimu dengan segala alasan. Tuhan juga tahu kok, saya bekerja, saya perlu makan dan minum. Kalau saya tidak makan minum, saya mencuri, saya tidak mungkin bisa bahagiakan keluarga. Itu salah. Jangan terjemahkan apa yang Tuhan sedang kerjakan, apa yang menjadi tujuan Tuhan dengan pola pikir kita yang terbatas. Kita harus sadar bahwa ada panggilan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Sehingga ketika saudara dan saya hari lepas hari dibangun, diselaraskan di dalam kehidupan ini, kita tidak lagi bergantung kepada hal-hal dunia ini. Kita tidak bergantung pada sistem dunia. Karena kita dibangun di dalam firman, maka apapun terjadi seperti sekarang saudara tahu, sedang terjadi kegoncangan, sedang terjadi penurunan ekonomi, inflasi, dan perusahaan juga sedang memikirkan ke depan seperti apa. Saya percaya kalau engkau dibangun di dalam sistem kerajaan, engkau tinggal di dalam kerajaan itu, engkau hidup di dalam kerajaan, di dalam zona kerajaan, hidup dalam hukum-hukumnya, tidak ada ketakutan bagi engkau. Saya beritahu engkau, karena Tuhan bertanggung jawab atas seluruh hidupmu. Dia tidak akan pernah membiarkan engkau, tetapi engkau akan dikhususkan oleh Tuhan, dan engkau dapat dipercaya menjadi orang kepercayaan di tempat di mana domain engkau berada di sana. Engkau berfungsi, engkau menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Bersiaplah, karena engkau akan dikhususkan oleh Tuhan. Benahi seluruh hidupmu. Ke depan akan ada pengurangan, akan ada hal-hal yang menyelaraskan sesuai dengan kondisi yang ada. Kita tahu terjadi penurunan secara besar-besaran, tetapi kita percaya, pastikan sebagai anak Tuhan, jangan takut. Pun jika seandainya, saya katakan kalimat ini, engkau pada akhirnya juga mungkin akan tereliminasi, mungkin engkau akan diberhentikan, percayalah, Tuhan sudah menyediakan pekerjaan bagimu. Karena Allah berjanji sekali-kali Dia tidak akan tinggalkan kita. Amin. Apabila kita bangun hidup akurat, apabila kita sungguh-sungguh. Dengar perkataan saya, apabila kita bersungguh-sungguh. Kita berkata, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, maka segala berkat ini akan datang kepadamu. Artinya itu termasuk dalamnya soal makan minum hidupmu setiap hari. Allah akan perhitungkan. Dia sekali-kali tidak akan pernah biarkan kita. Katakan amin yang di rumah.
Nah, itu sebabnya mari kita terus menyelaraskan hidup kita secara manusia, secara lahiriah. Orang juga kalau tidak kerja, kita berkata pemalas belajarlah kepada semut. Kita bekerja tetapi kita memakai kehidupan kita ini untuk memuliakan Tuhan. Saudara ada di tempat pekerjaan, tidak lupa berdoa, bekerja dengan baik, jangan mengambil hak orang lain, jangan mencuri, jangan memakai kesempatan untuk engkau naik menyikut orang lain. Bekerjalah dengan standar hati yang jujur, bekerjalah dengan baik di antara teman sesama, engkau harus menjadi berkat. Katakan amin. Amin. Hari-hari ke depan karena kualitas hidup kita akan diuji. Kalau engkau menjadi orang yang tidak setia dalam hal lain, setia dalam hal bagian lain terselubung, Tuhan akan expose untuk supaya memastikan engkau sebelum terlambat engkau harus bertobat. Amin Bapak Ibu. Jadi pekerjaan yang kita miliki, profesi apapun itu, buat kita yang bekerja, anak-anak rohani yang bekerja, kita harus jalani dengan sesadar-sadarnya bahwa aku bekerja di sini oleh karena anugerah Tuhan aku dipercayakan. Jadi itu menjadi tempat di mana lahan menjadi ladang bagi engkau untuk engkau bersaksi, untuk engkau menceritakan kebaikan Tuhan. Jadi engkau tidak ada di situ sekedar bekerja, sekedar nanti habis bulan terima gaji, tapi ada mandat kerajaan di dalam hidupmu. Ada mandat kerajaan yang harus engkau selesaikan ketika engkau melihat orang lain menjadi lemah, punya masalah, punya pergumulan-pergumulan, engkau ada di situ menjadi jawaban. Engkau memberi mereka, mengajak mereka, ayo cari Tuhan, ayo berdoa, ayo baca firman, maka engkau akan dapat jawaban, engkau akan dapat kekuatan. Tapi kalau kita bisu, kita sudah tahu kebenaran, kita malas tahu dengan orang, kita tidak akan mungkin bisa bekerja sama dengan Tuhan. Kita tidak akan disebut partner kerjanya Tuhan, karena kita malas tahu. Tapi pada saat saudara sadar engkau membawa mandat kerajaan, engkau adalah perpanjangan tangan Tuhan. Di mana Tuhan percayakan engkau adalah orang yang berbeda. Yes, amin. Amin. Semua orang memang saya tahu itu. Karena itu beri hidupmu kepada Tuhan. Amen. Supaya engkau mendengar suaranya. Apa yang kau terima, engkau sudah dapat mengubah hidupmu menjadi kehidupan yang berbeda, bagikan kepada orang lain. Ya, amin. Karena semua orang persoalan berbeda-beda, tetapi hal-hal yang terjadi kehidupan, persoalan, permasalahan itu semua orang hadapi, semua orang menghadapinya. Karena itu kita harus sadar bahwa tujuan kita adalah bagaimana menangkap orangnya, bagaimana kita bertemu menghadapi mereka dan orangnya diubahkan. Masukkan firman Tuhan bekerja dalam hidup mereka, menguatkan mereka, karena tidak ada yang lain yang bisa menolong kecuali Tuhan. Amin. Benar baik-baik. Benar. Hanya Tuhan sumber kita. Jadi kita harus menyerahkan diri sungguh-sungguh kepada Tuhan. Semua orang harus berlari kepada Tuhan. Alkitab berkata nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kalau nama Tuhan adalah menara yang kuat, siapa yang mau lawan? Nama Tuhan itu seperti menara yang kuat, tidak bisa orang merobohkan, tidak bisa orang mensabotase. Kesanalah Alkitab berkata jaminannya orang itu menjadi selamat. Jadi kalau saudara berlari kepada Tuhan, mungkin hari-hari ini ketakutan, terjadi berbagai keadaan di perusahaan, tetaplah percaya, bangun hubunganmu dengan Tuhan, benahi hidupmu, dan pastikan bahwa pekerjaan yang kau miliki ini juga adalah anugerah Tuhan. Amin. Bukan karena kekuatanmu cari, bukan karena berdasarkan skillmu. Kalaupun itu berdasarkan skillmu, itu semata-mata faktor Tuhan bekerja. Yes, amin. Jadi tidak boleh kita menjadi sombong, menjadi lupa diri. Karena yang pasti bahwa kita akan selalu melihat bagaimana tangan Tuhan akan menolong kita. Yes. Kita harus selalu tersedia. Katakan amin. Amin. Katakan bersama yang di rumah, harus selalu tersedia. Harus selalu tersedia. Karena kita percaya hari-hari yang kita jalani, hari-hari yang kita lalui ini adalah hari-hari yang menjadi penentuan bagi kita. Kita makin mengalami kualitas hidup lebih baik atau buruk atau menurun. Dan saya percaya, saya pastikan dasar keyakinan saya bangun ketika engkau dengan sungguh-sungguh tersedia, engkau selalu tersedia, engkau selalu tersedia dengan hati tulus, hati murni, maka Tuhan sedang mengkhususkan engkau. Tuhan sedang membawa hidupmu, mengangkat hidupmu makin lebih berbeda dari sebelumnya. Artinya hidupmu makin berkualitas, hidupmu makin dipenuhi dengan hadirat Allah. Maka otomatis ketika engkau penuh dengan hadirat Allah, kemuliaan Tuhan akan mempengaruhi hidup orang lain juga. Katakan amin. Amin.
Jadi kita bersedia mengikuti arahan Tuhan. Kita di sini diajar terus untuk Roh Kudus itu ada di dalam kita. Waktu kita sudah dibaptis lahir baru, Roh Kudus tinggal di dalam kita. Jadi jangan biarkan Roh Kudus menjadi berduka oleh karena sikap kita yang tidak taat. Kita suka melawan, kita suka berontak, tidak mau peduli. Tapi kita harus memiliki hati yang selalu tersedia. Kita harus selalu berkata, Tuhan ini hidupku, aku mau tersedia hari ini. Apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam saya percaya dibarengi dengan pekerjaan saya percaya Tuhan dimampukan, disanggupkan. Pada saat saudara mendapatkan arahan untuk mungkin ada salah seorang yang perlu engkau doakan, lakukan itu. Jangan tunggu telepon gembalamu, jangan tunggu telepon pendetamu. Lakukan saat itu. Tuhan sedang bekerja. Realita Tuhan akan makin nyata. Doakan, bimbing dia, beri dia arahan. Katakan amin. Jika seperti itu, saya percaya hidup kita begitu indah dan sangat bergairah. Oleh karena itu, apa yang harus selalu menjadi fokus kita, saudara harus terus konsisten. Kalau saudara berfokus membangun hidupmu, walaupun saudara di tempat pekerjaan ada banyak sekali tantangan. Mungkin kalau saudara sebagai pemimpin ada sekitar 10-20 orang di bawah saudara, jadilah pemimpin yang baik. Jadilah pola, jadilah teladan bagi mereka. Dan jika engkau adalah bawahan, berlakulah sebagai bawahan yang baik. Berlakulah sebagai anak buah yang baik. Dengarkan arahan pimpinanmu, bekerja dengan maksimal, bukan pencuri-pencuri tulang. Amin. Kau orang lain setengah mati kerja, tapi kau tidak bekerja dengan sungguh-sungguh. Bekerjalah karena sesuai dengan upah yang kau terima. Pasti engkau akan merasakan berkatnya makin bertambah, makin berlimpah. Amin. Jadi buat Bapak Ibu semua, mari terus set hati kita. Kita percaya bahwa waktu Tuhan kasih kita berkat, kita ada di tempat di mana kita bekerja di situ. Tekuni, tetap setia. Jangan bilang begini, aduh ini tidak cocok, ijazahku lebih tinggi sarjana daripada yang lain cuma SMA. Lakoni saja. Amin. Ada waktunya Tuhan akan angkat kau tinggi. Di dalam kondisi itu tuh Tuhan lagi ajar kita. Mungkin kau dilepaskan di situ, diutus di situ supaya engkau menjadi berkat. Karena kehidupan rohanimu makin hari makin baik, makin lebih baik, dibenahi, kau terhubung dengan akurat. Dan hidup rohanimu itu tidak hanya untuk dirimu sendiri, tetapi hidupmu juga menjadi berkat. Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi orang lain. Jadi kita harus terus di sini bertekun di dalam Dia. Setiap hari saudara bertekun di dalam doa, saudara bekerja tanpa kekuatan Tuhan, engkau tidak akan sanggup. Bertekunlah dalam doa, membaca Alkitab, dan selalu peka mendengar suara Roh Kudus. Sehingga di dalam pekerjaanmu apapun bisa terjadi, tetapi kalau engkau mendengar suara Tuhan, selalu ada pertolongan lebih awal dari segala sesuatu. Katakan amin. Karena kita tidak berjalan lagi dengan kekuatan kita sendiri, tapi kita berjalan di dalam kekuatan Tuhan. Jadi di part 16 ini kita didorong untuk menyadari bahwa panggilan Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Kalau saudara punya profesi sebagai karyawan, sebagai pegawai, sebagai businessman atau apapun itu, dalam profesi yang Tuhan beri ada pekerjaan rutinitasmu setiap hari yang rutin kau kerjakan, pastikan itu adalah ladang bagi engkau. Pastikan di situ kau bersaksi. Jadi tidak tunggu nanti di gereja berkumpul dengan sesama keluarga rohani, tidak. Tapi tetap engkau membawa mandat kerajaan. Engkau adalah pembawa mandat kerajaan. Di sana engkau bersaksi kepada mereka. Hidupmu jadi berharga, jadi luar biasa. Sangat memberkati banyak orang, dan dengan sendirinya orang akan melihat ada penyertaan Tuhan atas hidupmu. Karena engkau tidak sedang bicara untuk supaya sekedar orang puji, bukan supaya orang tahu kebaikanmu, no. Tapi engkau sedang menyatakan bagaimana kebaikannya Tuhan itu atas hidupmu, telah mengubah engkau, memberkati engkau. Hal yang sama juga engkau ceritakan kepada mereka. Karena banyak orang, sorry jika saya harus ngomong ini, waktu belum bekerja setia sama Tuhan, tapi begitu sudah bekerja, sudah mulai lihat uang rupiah jutaan itu mulai dipegang di tangan, tadinya tidak memegang seperti yang biasanya sebelum bekerja, maka mulai terjebak dengan sistem Babel. Mamon itu mulai menguasai hati dan pikiran, sehingga lama-kelamaan mulai merosot, tidak lagi setia beribadah, menganggap ibadah itu nanti sewaktu-waktu diperlukan. Dia tidak sadar bahwa Tuhan telah berkati dia dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang sebenarnya tidak dianggap menjadi dianggap. Dan engkau harus sadar bahwa semua karena anugerah Tuhan. Sebelum terlambat kembali kepada Tuhan, kau harus kembali mempersembahkan semua apa yang kau dapatkan, apa yang kau miliki hari ini. Ingat, bukan karena engkau, tapi karena Tuhan itu bekerja dalam hidupmu. Harus kesadaran itu membuat merasuk kita sehingga kita sadar. Dan kita masih ada kesempatan waktu untuk kita kembali kepada Tuhan. Mari kita berbenah. Karena apapun jumlah uang yang kau punya tidak akan bisa mengembalikan cinta kasih Tuhan yang hilang. Nilai apapun itu
Tapi sikap hatimu ketika engkau berbalik, engkau akan dipulihkan Tuhan. Dulu mungkin engkau melayani, sekarang bagaimana? Setelah jelas toh? Harus kembali kepada Tuhan. Harus sadari bahwa Tuhan punya rencana buat hidup saya. Tapi pelayanan tidak cuma di atas mimbar, karena mungkin waktu itu saya belum dapat pekerjaan, jadi masih rutin melayani, masih ditaruh di jadwal. Sekarang pekerjaan sudah banyak dan mulai ada banyak alasan. Kita bersembunyi dalam alasan itu. Tempat di mana engkau bekerja, disitulah lahanmu. Engkau mulai bersaksi. Saksikan kebaikan Tuhan, saksikan kebesaran Tuhan. Apalagi di masa-masa ini. Banyak orang mengalami down, banyak orang mengalami depresi, banyak orang mengalami stres, banyak orang ketakutan sedang terjadi merambah di mana-mana. Hanya orang yang dibangun di dalam Tuhan yang kuat dan teguh. Karena itu saya mengatakan hari ini, jika bukan Tuhan, saya pun tidak tahu hari ini saya ada di mana. Tapi karena Tuhan membuat saya, menjadikan saya tetap kuat, tetap teguh, sehingga saya juga berdiri tetap teguh untuk membawa jemaat, membawa umat Tuhan, membawa anak-anak rohani berjalan bersama-sama satu frekuensi di dalam Dia. Kita tidak tertinggal satu dengan yang lain, tapi terus bahu-membahu berseru, ayo, 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 selaraskan diri. Yang belum terhubung, ayo, ayo, selaraskan diri bersama-sama. Amin Bapak Ibu. Amin. Jalan-jalan hidup kita ke depan kita tidak tahu dengan pasti, tetapi kita pegang janji Tuhan. Amin. Janji Tuhan itu jaminan buat kita. Yes. Saya percaya bahwa ketika saudara tahu bahwa Tuhan itu begitu luar biasa merancang hidup kita, tak terselami pikirannya. Ya, benar. Amin. Tak terukur panjang dan lebar kasih setianya. Amin. Itulah Tuhan kita. Yes. Kalau engkau merasa bersalah karena mungkin sesekian lama tidak lagi datang beribadah, atau mungkin ada banyak hal yang masa lalu, datang kepada Tuhan. Ya, amin, amin. Pribadimu datang dengan rendah hati, berkata, Tuhan, saya karena sudah sibuk bekerja. Dulu saya menggebu-gebu waktu belum bekerja, saya setia cari Tuhan. Tapi sekarang ketika mengevaluasi hidup, soal beribadah saya sudah jarang. Ada terlalu banyak alasan, dan hanya Tuhan yang tahu. Amin. Jadi kau datang kepada Tuhan, ayo pastikan hidupmu dibenahi. Engkau yang muda, walaupun engkau belum punya tanggung jawab banyak, apalagi yang sudah berkeluarga, engkau punya tanggung jawab besar membawa keluargamu. Kalau itu pria, engkau adalah imam dalam keluarga, engkau harus kembali kepada Tuhan. Amin. Ambil tanggung jawab ini, jangan bersembunyi dan lari. Dan engkau berbagai alasan, duduk dan bersama istri, bersama anak-anak, dengarkan arahan Tuhan. Mau dikoreksi, mau diajar. Amin. Karena dari ukuran sedi waktu seharusnya kita sudah jadi pengajar, tapi harus memulai lagi dari awal. Karena ada banyak hidup kita yang tidak akurat. Iya. Amin. Amin. Dari segi waktu, Ibrani katakan kamu seharusnya sudah jadi pengajar, tapi harus memulai lagi dari awal. Karena ada banyak hidup yang tidak akurat. Kita menyenangkan diri kita, menyenangkan seluruh kehidupan kita tanpa kita memandang apa tujuan Tuhan dalam hidup kita. Ya, saya percaya bahwa ketika kita menemukan pekerjaan itu seperti kita menemukan harta karun. Ya. Karena semua orang tuh mencari pekerjaan di mana-mana dari keluarga. Tapi jangan engkau lupa Tuhan. Amin. Tuhan telah kasih engkau pekerjaan. Amin. Maka engkau harus jadikan itu sebagai tempat ladang di mana engkau bersaksi. Engkau sadar bahwa ada panggilan Tuhan dalam hidupmu. Ya, rubah pola yang salah selama ini. Bangun kembali kehidupan di dalam Tuhan. Karena saya percaya engkau akan dipakai Tuhan menjadi alat yang luar biasa. Jadi kita bertumbuh di dalam Dia, kita pastikan kehidupan rohani kita mulai terbangun kembali. Amin. Kita mengalami ada ekspansi daripada Tuhan. Tuhan mulai menginvasi hidupmu sehingga kekuatan Tuhan engkau mulai rasa. Dulu sering mungkin mengandalkan kekuatan sendiri, ketika dikoreksi, ketika dibenahi, membangun hidup yang akurat dalam kebenaran kita akhirnya dipulihkan. Kita kembali konsisten, bangun itu dalam hidupmu. Sehingga engkau menjadi lebih kuat, lebih strong. Engkau akan merasa ada sesuatu yang berbeda dalam hidupmu. Karena Tuhan bekerja, Tuhan menyatakan dirinya karena engkau membuka diri. Amin. Selama engkau tidak membuka diri, Tuhan tidak akan memaksa menerobos dalam hidupmu. Jadi ditentukan oleh kesediaan hatimu, keterbukaan hatimu untuk Tuhan, diizinkan masuk dalam dirimu. Di Wahyu dikatakan Tuhan mengetuk pintu, kalau kita membuka maka Dia akan Amin. Jadi selalu ditentukan oleh hati kita. Amin. Amin. Jadi ladang yang diberkati selalu berbicara tentang maksudnya itulah pekerjaan. Jadi pekerjaan kita adalah ladang bagi kita, dan Tuhan akan berkati kau di situ. Kalau kau bekerja dengan baik, kau membawa mandat kerajaan, tidak lupa bersaksi, tidak lupa juga menolong yang lain, tidak melibatkan diri dalam hal-hal yang salah yang bisa merugikan kehidupanmu. Kemarin kita sudah diajar berespon yang baik, bereaksi dengan baik, sehingga kau tidak akan ikut-ikutan apapun ini segala macam ini arusnya ini mencoba ketidakpuasan lah, inilah dan itu dan berbagai hal, dan akan ada banyak orang terjebak. Itu sebabnya engkau harus terus terhubung dengan Tuhan. Terhubung dengan Tuhan bukan cuma kulit, terhubung dengan
Tuhan makin dalam, makin dalam, makin dalam, sehingga engkau akan selalu mendengar arahan Tuhan. Sehingga keputusan yang engkau ambil dalam menjalani hidup, pekerjaan ke depan, itu tidak akan salah, tapi engkau akan makin diberkati. Orang lain mungkin akhirnya tereliminasi oleh karena salah mengambil keputusan. Tapi hari ini saya bicara sama saudara, jika engkau mengambil keputusan untuk memandang bahwa pekerjaan ini telah ladang yang diberkati, bekerjalah dengan jujur, bekerjalah dengan setia. Katakan amin. Karena profesi atau rutinitas yang engkau akan jalani setiap hari, engkau melibatkan Tuhan, engkau akan lihat realita Tuhan itu sangat-sangat nyata. Amin. Jadi apapun kita masing-masing harus selalu belajar, selalu membiarkan Roh Kudus untuk leluasa bekerja dalam hidup kita. Karena Roh Kudus ketika bekerja dalam hidup kita, dia adalah pribadi yang absolut, pribadi yang berdaulat, pribadi juga yang tidak mungkin membiarkan kita, artinya mengganggu-ganggu kita sembarangan. Itu ya. Tapi pasti dengan disiplin juga dia akan menolong kita, membawa kita keinsapan dan kesadaran akan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi biarkan Tuhan membimbing hidup kita, membimbing perjalananmu, membimbing rumah tanggamu. Kalau engkau kurang berdoa akan berdampak juga dalam keluargamu. Engkau bangun langsung pergi kerja, berdoalah untuk memulai harimu. Artinya doa juga menjaga hubungan rumah tangga, menjaga hubungan keluarga. Hari ini itu tidak tahu menaus, segala spirit lagi bekerja untuk menghancurkan kehidupan orang percaya. Jadi saudara, mari kita terus tersedia. Amin. Ketika seseorang menikmati terjadinya kemajuan, ada terobosan dalam pekerjaan, maka perkembangan itu akan menjadi sesuatu yang nyata di mata semua orang. Amin. Karena Tuhan menyertai kita, jadi kita disebut orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Kalau kita seandainya ini terjadi ke depannya, terjadi penurunan, tidak tahu nih setiap orang ini rekam jejaknya, disiplinnya, atau mungkin hal-hal yang menentukan atau masuk dalam checklist. Saudara, pastikanlah engkau adalah orang yang tidak akan tereliminasi, tapi engkau adalah orang yang akan dipertahankan oleh perusahaan. Amin. Berdoalah, lobby di ruang tahta. Harus engkau tersedia untuk bernegosiasi dengan Tuhan. Dan bagaimana mungkin engkau bisa menerima yang baik tanpa bernegosiasi? Bagaimana mungkin engkau bisa menerima hal yang baik tapi engkau sendiri tidak pernah berbicara sama pemilik hidup? Kalau bahasa orang bilang cuma nau-nau saja kau terima berkat. Minta maaf. Berharap mungkin istri atau siapa, para suami-suami, saya berharap mari jadi imam dalam rumah tangga. Jangan tugasmu bukan cuma cari nafkah, tapi engkau adalah imam. Tertinggi adalah imam, engkau adalah imam dalam keluarga. Maka itu engkau harus berperan. Kembali ambil peranmu. Waktu-waktumu dicuri oleh karena engkau tidak sadar. Mungkin nyaman, ada di zona nyaman, tapi ketika di hari-hari ini semua melucuti kesombongan, kita menjadi tidak berdaya, menjadi sadar diri bahwa ternyata kondisi ini telah mengembalikan kita supaya kita kembali kepada Tuhan. Memulihkan hidup kita, memulihkan cara hidup yang salah, pola hidup yang salah, hidup berpoya-poya, bahkan mungkin mengkhianati pasangan. Harus kembali kepada Tuhan, bertobat sungguh-sungguh, sehingga terjadi perubahan, terjadi pemulihan. Katakan amin. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, kalau kita terbangun di dalam hidup beriman kepada Tuhan, kita akan enjoy hidup ini. Coba baca Roma pasal 1 ayat 17. Roma pasal 1 ayat 17. Nanti ibu pegang Roma pasal 1:17, ibu Nini Habakuk 2 ayat 4. Kita bersyukur ibu dua ini bergabung lagi, ya, membantu Mam. Sangat-sangat Roh Kudus menginginkan kita untuk selalu selaras bersama-sama. Jadi kalau mereka dua ada waktu hari ini, puji Tuhan. Ayo silakan Roma pasal 1:17. Roma pasal 1 ayat 17, firman Tuhan berkata, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. 2 ayat 4. Habakuk. Firman Tuhan berkata, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percaya. Amin. Orang yang membusungkan dada dengan orang yang benar, kita sudah tahu membusungkan dada itu sombong, kesombongan. Waktu belum apa-apa, hidup biasa-biasa, masih care dengan orang. Tapi begitu sudah hidup luar biasa, diberkati dengan berkat luar biasa, mulai jadi pikun, jadi pelupa dengan orang. Jadi bertobat.
Karena apa? Mulai membusungkan dada. Padahal harusnya kita sadar bahwa semua ini karena anugerah. Tapi bagaimana bisa sadar ini semua karena anugerah kalau tidak terhubung dengan akurat sama Tuhan? Kesombongan, pengaruh dunia akan membuat kita mulai hidup kita mulai terselewengkan. Tidak lagi peduli mau ibadah. Ngapain beribadah? Karena kita merasa nyaman, merasa senang. Tidak ada yang susah dalam hidup ini. Alkitab tadi berkata bahwa di Roma 17 bahwa orang benar akan hidup oleh percayaannya. Jadi kalau kita terbangun akurat, kita tidak selalu terkoreksi. Waktu kita menjadi sombong, firman datang mengoreksi kita. Dia akan bilang, itu bukan karena kau, itu karena Tuhan telah memberkati kau. Dan ada orang-orang di sekitar telah membawamu. Di Tuhan pakai mereka untuk membuat engkau ada hari ini. Gitu. Jadi harus terjadi pertobatan. Amin. Kalau Tuhan koreksi, jangan keraskan hati. Itu kesempatan yang baik. Katakan amin. Amin. Tuhan kiranya menolong kita semua ya. Jadi kebenaran, orang benar hidup dalam keadaan pada waktu saudara kita merasa memiliki kebenaran. Kadang-kadang terjadi begini. Kita memiliki kebenaran dan kita hidup dalam kebenaran, tapi sepertinya kita terinjak-injak gitu. Saking kita belajar untuk mengampuni, belajar untuk tetap sabar. Jadi orang ini semakin seperti memanfaatkan kita. Dengar baik-baik. Engkau tidak harus menjadi berubah responmu. Engkau tetap punya respon yang baik, sikap hati yang baik, karena orang benar pasti dibela Tuhan. Yes, amin. Kau tidak akan mungkin dibiarkan oleh Tuhan. Amin. Kalau kita lihat di Habakuk pasal 1 ayat 2 sampai 4 di sana Habakuk berseru-seru kepada Tuhan. Karena apa? Di dalam hadirat Tuhan, dia di tempat yang tepat dia berseru kepada Tuhan, dia minta pertolongan Tuhan untuk supaya bagaimana orang percaya ini terus dikuatkan. Mereka memegang kebenaran dengan sungguh-sungguh, tidak mudah tergoyahkan. Bahwa orang benar akan ditolong Tuhan, orang benar akan disertai oleh Tuhan. Amin. Amin. Ya. Haleluya. Jadi pada waktu kita percaya, hidup kita terus rindu berada dalam kebenaran. Pertanyaannya, apakah kau rindu akan kebenaran atau nanti lari di Tuhan kalau ada masalah sebanyak baru rindu Tuhan? Itu namanya pura-pura. Jadi lebih baik bertobat, bereskan sikap hati, respon hati, supaya ada masalah atau tidak ada masalah, engkau hidup akurat, dibangun di dalam Dia, engkau menjadi orang yang luar biasa, karena kehidupanmu tidak musiman. Ya, tapi bersyukurlah sama Tuhan. Tuhan pakai kondisi yang ekstrim ini supaya kita semua diperbaiki termasuk saya. Amin. Jadi hari ini saya berdiri di sini, duduk di sini untuk membangun kita bersama-sama sehingga kita semua di-set bersama-sama, dibangun, diselaraskan dalam kebenaran. Karena ada agenda besar di depan kita. Gereja harus muncul sebagai orang-orang yang berbeda. Tidak lagi sekedar menjadi cengeng, mengusir saja setan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tidak ada kuasa. Cuma pilek saja berdoa, bertelepon pendeta, biar tengah malam lagi pendeta datang. Engkau tidak akan sama lagi. Engkau berdoa, ambil otoritas kuasa Tuhan, dan engkau diurapi, dipakai Tuhan sebagai gereja yang berbeda, orang benar yang berbeda. Maka kalau setan dia pergi, tidak perlu tunggu pendeta, gembalamu hanya usir pilek. Saya bicara dari tempat ini, engkau akan menjadi umat yang strong, umat yang luar biasa. Amin. Sehingga memudahkan pekerjaan pendeta. Jangan cuma pilih, cuma beringus, diminta pergi dawat, doakan. Ingat, saya terus men-set engkau. Saya tidak mau engkau terus menjadi umat yang hanya duduk, datang, duduk, dengar, dan pulang. Engkau harus menjadi lebih strong, lebih kuat. Bahkan engkau doakan pendetamu. Itu yang luar biasa. Amin. Jadi berkat bukan cuma dari pendeta. Artinya bukan nanti semua tangan yang berkuasa itu pendeta. Bapak pendeta tumpang tangan dulu. Habis tumpang tangan, habis itulah datang Bapak pendeta, Ibu gembala tumpang tangan dulu. Tidak mau habis-habis. Harus engkau bisa keluar. Ada hal yang harus engkau set di pikiranmu. Karena seringkali pikiran mempengaruhi sehingga engkau mengalami kondisi itu. Keluar dari keadaan itu. Bangkit di dalam roh dan katakan, amen. Roh di dalam aku lebih besar. Yes, amin. Katakan amin. Amin, amin. Jangan tersinggung Kita tidak mau gendong-gendong bayi terus. Mam tidak mau. Mam membangun bukan terus gendong-gendong. Mau untuk gendong bayi-bayi. Saya mau engkau berlari bersama saya. Artinya frekuensi selaras bersama. Begitu dapat komando berlari, kita berlari dengan kencang. Ada bahaya di belakang, berlari. Ayo ke kanan, ayo ke kiri, kau nangkap bukan tidak nangkap. Bingung, bengong. Apa ya Mama Gembala? Pesan yang disampaikan tidak nyambung dengan benar karena frekuensinya tidak sama. Ayo keluar dari frekuensi duniawi, masuk dalam frekuensi ilahi. Karena engkau akan diselaraskan. Ada banyak hal Tuhan akan singkapkan dan bukakan dalam hidup. Ya, amin. Ini banyak
terjadi kepincangan akibat begini, saya berdoa hidupmu tak akan sama lagi. Engkau makin strong di dalam Dia. Saya terus berbangun engkau duduk di sini setiap hari untuk memastikan hidupmu tak akan sama lagi. Engkau bagaikan singa dari suku Yehuda, berang dan berseru di hadapan Tuhan. Jadi bagi engkau, itu kerinduan saya. Saya tidak mau bangun gereja cuma duduk-duduk, umat yang duduk-duduk. Saya tidak peduli jumlah berapa karena saya tidak mengejar jumlah. Kalau Tuhan kasih lebih, saya percaya Tuhan juga akan beri saya kemampuan. Tapi yang ada ini saya percaya Tuhan akan bekerja memakai mereka. Dan saya berusaha minta kekuatan Tuhan untuk menyelaraskan. Amin. Seluruh jemaat selaras. Jadi tidak pemahaman satu begini, yang satu lagi bilang begini, tapi sama pemahamannya, dasarnya, doktrinnya sama, pondasinya kuat. Amin. Kita harus dibangun dalam Kristus. Amin. Jangan di sana cara menjelaskan cara mengampuni begini, takluk dan tunduk. Semua satu paham, satu arahan. Seperti ini doktrinnya, seperti ini. Gitu. Ya, saya bersyukur barusan selesai, jadi dari pagi saya sudah di sini, puji Tuhan, untuk mempersiapkan anak-anak rohani yang akan masuk dalam gerbang pernikahan. Dan saya bekali mereka sebelum masuk di materi hal-hal yang selama ini menjadi konflik, dan saya berdoa mereka dipastikan menjadi lebih strong dan lebih kuat. Ya, saya bilang sama mereka, kalian bersyukur karena ada dan bertemu, dan di musim yang sudah berbeda harus diselaraskan sehingga menikah tidak sekedar karena begini dan begitu, sekedar baku panggil ayo menikah, tapi saya memastikan kehidupanmu berbeda. Dibenahi sehingga hidupmu makin luar biasa. Jadi kita yang mungkin tidak secara akurat di konseling, ya ini kan sudah bagian, jadi berubahlah. Jangan begini, itu masa saya beda. Kalau seandainya saya juga dibekali seperti mungkin tidak akan begini. Jangan menyesali. Masing-masing hidup kita ada di waktu, di musim yang berbeda. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita sudah tahu hal itu tapi kita tidak lakukan, salah kita juga toh. Kita sudah tahu kebenaran tapi kita terus membawa kebenaran diri. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan. Orang-orang di sekitar kita disediakan Tuhan secara pribadi. Jika menjadi anugerah, itu juga bukan karena kehebatan saya. Saya harus menyediakan diri dengan rendah hati dan berkata, Tuhan, pakai aku jika Tuhan menginginkan umat yang seperti ini. Jadikan aku perpanjangan tangan, supaya mereka dibekali menjadi umat yang bisa mandiri, bisa lebih kuat. Mereka bisa usir setan sendiri. Mereka bisa, ya hal-hal terberat mungkin perlu gembala, tidak apa-apa juga sih. Tapi mereka paling tidak seperti jemaat di Kisah Rasul itu. Mereka begitu luar biasa menyebar. Injil diberitakan di mana-mana. Pola hidup terbangun dengan akurat. Ini yang hari-hari ini gereja model ini Tuhan sedang munculkan. Gereja air zaman yang berotoritas. Gereja air zaman yang penuh kuasa, penuh keberanian. Amin. Hari ini. Jadi jangan takut. Badai kehidupan ini akan terus memproses kita, memastikan kita semua terbangun dengan akurat. Jadi sediakan hati. Ada bagian-bagian sudut-sudut kehidupan yang belum terbuka, belum terekspos oleh firman. Roh Kudus ingatin kita cepat-cepat responi Tuhan. Karena Tuhan akan menolong kita semua. Amin. Sebab sekalipun kita lihat di Roma pasal 4 ayat 18. Coba Ibu Nini baca Roma pasal 4 ayat 18. Firman Tuhan berkata, Roma 4 ayat 18, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Amin. Itu bagian kehidupan kita sebagai orang benar. Jadi kita terus percaya bahwa penyertaan Tuhan. Abraham ini bicara tentang Bapa segala orang benar, Bapa orang beriman. Jadi kalau kita hidup beriman, ya kita tetap percaya janji Tuhan. Walaupun engkau belum melihat apa-apa, walaupun engkau belum melihat sesuatu yang nyata di depan mata, tapi tetaplah percaya. Bangun hidupmu dengan akurat di dalam Dia. Amin. Amin. Berharap, tetap berharap kepada Tuhan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Alkitab berkata dalam Ibrani, iman adalah dasar dari segala sesuatu. Ada dasar iman yang mengatakan bahwa kita akan melihat, mengalami. Walaupun kita belum melihat, tapi kita percaya kita sudah mengalami. Jadi ini di sini peran kita mengimajinasikan sesuatu. Itu penting. Setiap hari akan baik-baik saja. Karena Tuhan menyertai aku dan keluargaku. Tidak ada apapun yang membahaya. Karena aku
percaya tangan kekuasaan Tuhan ada atas keluargaku, ada atas rumah tanggaku, ada atas bisnisku, ada atas pekerjaanku. Jangan terlalu takut, jangan terlalu khawatir, jangan terlalu was-was berlebihan. Percayalah tangan Tuhan yang kuat menyertai setiap kehidupan kita. Amin. Karena di hadirat Tuhan, setiap kali engkau ada di dalam hadirat Tuhan, Tuhan akan selalu mewahyukan hal-hal yang indah, memberi engkau penguatan, memberi engkau arahan. Sehingga kita seringkali mungkin dengan melihat keadaan ini ada sedikit juga takut, tetapi saudara menjadi kuat kembali. Saudara menjadi yakin karena orang benar hidup oleh iman. Itu yang saudara bangun. Dan kalau orang benar hidup oleh iman, artinya saudara punya iman kepada Tuhan, tidak akan pernah sia-sia. Karena janjinya itu ya dan amin. Amin. Jadi kita Abraham sadar bahwa menjadi bapa segala orang benar, menjadi bapa beriman itu secara manusia pun mungkin dari dalam hatinya sendiri dia juga berpikir belum ada apa-apa, saya sudah dibilang bapa segala bangsa, tidak mungkin. Tapi pada masa itu kalau kita renungkan bagaimana Abraham terus belajar membangun imannya, dasar keyakinannya terus dia bangun. Sempat dia ketika Tuhan juga dengan Sarai, ketika dikasih tahu bahwa engkau akan punya anak, mereka sempat ragu, apa mungkin? Secara psikologis mereka sudah tua, tidak mungkin. Ukuran reproduksi orang bisa melahirkan punya anak itu tidak mungkin umur segitu, umur 90 tahun bagi Sarah, sudah mati haid. Tapi saudara tahu janji Allah, perkataan Allah tetap perkataan ya dan amin. Perkataan Tuhan tidak bisa diganti dengan perkataan yang lain. Oleh karena itu hidupilah perkataan firman. Jangan terlalu mengandalkan kekuatan sendiri. Andalkan Tuhan. Akal kita, pikiran kita, prediksi kita ke depan bisa menjadi salah. Karena kita tahu bahwa kita terbatas. Tapi Tuhan tidak akan pernah salah dalam segala hal. Jadi beri hidup kita kepada Tuhan. Katakan amin. Yes, amin. Kita memasuki masa dan musim di mana gereja akan dimurnikan dan Tuhan memastikan gereja yang bekerja sama dan berpartner dengan Tuhan adalah mental orang-orang, mentalnya terbangun akurat, tentara-tentara, prajurit-prajurit. Itu saudara ya. Jadi jangan sampai kita cuma sekedar terset. Ini tugas kita gembala-gembala tidak gampang, para pemimpin, untuk mempersiapkan jemaat bahwa jemaat tidak sampai di sini. Tidak sekedar dipimpin hari Minggu, ayo mari menyembah. Para WL bilang mari menyembah, mari memuji Tuhan. Tidak cuma itu, tapi mereka harus disiapkan benar-benar. Bahwa menyembah Tuhan itu yang benar. Jadi tidak cuma sekedar meledak-ledak di gereja, tapi setelah itu tidak lagi. Keluar menjadi orang yang tidak percaya lagi kepada firman. Pendeta harus berusaha lagi sedapat mungkin untuk bisa meyakinkan jemaat. Padahal yang dasar keyakinan yang mereka miliki itu harusnya di-set. Bukan kita, ya kita bagian kita meneguhkan firman, tetapi jemaat juga harus belajar dengarkan arahan Tuhan dengan baik. Katakan amin. 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 Jadi kita terus menyediakan diri dengan mendengarkan arahan Roh setiap hari, arahan Roh Kudus setiap hari. Tuhan berbicara kepada kita dalam hati kita. Dia seringkali berbicara mengingatkan kita. Amin. Jadi kita harus terus belajar memberi hidup kita kepada Tuhan. Saya meyakini bahwa kita akan melangkah dengan iman makin kuat, makin teguh. Kita akan melangkah dalam tuntunan-tuntunan Tuhan ke depan, seperti yang kita sedang lakukan. Kalau juga bukan kekuatan Tuhan, tuntunan Tuhan, siapa yang melakukan sesuatu yang bikin capek-capek? Tapi karena kita mendengar dari ruang tahta, Tuhan berbicara, set. Ayo kondisikan hati jemaat tetap memiliki hati yang terus melekat dengan Tuhan. Kondisikan kesadaran jemaat semua umat Tuhan tetap sadar akan hadirat Tuhan 7 bulan ke depan. Amin. Jadi kita percaya bahwa Tuhan akan tolong kita senantiasa. Sikap kita harus terus akurat. Set terus sikap hati kita. Kita harus memiliki sikap menghargai pekerjaan. Kalau Tuhan sudah berkati, jangan karena ada tantangan, ada masalah, mau berhenti. Lalu anak istrimu mau makan apa? Terus jangan berpikir kau langsung secara mengandalkan saja itu skill, kemampuan, lalu berpikir nanti akan diterima di sini. Kita belum tahu tantangan apa di depannya. Karena itu jadilah orang yang mampu bertahan. Kalau Tuhan tidak bicara di kau berhenti, jangan berhenti. Saya beritahu kau, jangan berhenti. Tetaplah tekuni, tetaplah jalankan, belajar untuk bergantung kepada Tuhan, karena Tuhan akan menjamin kekuatan pada engkau. Pertanyaannya, apakah engkau memulai setiap hari membiarkan Tuhan bekerja, memulai harimu dengan Tuhan? Kalau engkau memulai hari dengan Tuhan, menyerahkan semua pada Tuhan, pasti dijamin ada kekuatan. Jadi kau tidak lihat kesulitan di pekerjaan, karena Tuhan menyertai. Demi anak istrimu, demi suami dan anak, demi buah hati engkau melakukan semua. Dan itu sebuah pengorbanan yang tak ternilai. Amin.
Jadi kita terus berdoa. Para istri juga perhatikan, Imam mau koreksi para istri ini, jangan cuma tahu pakai uang. Betul, itu uang suami sudah serahkan, kau harus belajar mengaturnya dengan baik. Karena kita tidak tahu ke depan seperti apa. Kelolalah keuanganmu dengan baik. Kami Mam sudah bicara, tapi Mam mengingatkan. Karena tidak selamanya bekerja di tempat yang mungkin gajinya seperti itu. Akan ada waktu kalau terjadi penurunan, bayangkan. Dari mungkin main 35 gaji, tiba-tiba turun menjadi terima hanya 8 juta. Tidak mau stres. Ini benarkah tidak? Karena itu kita harus di-set. Jadi pada waktu kita masih terima sekian itu, begitu terus belajar makin hari lihat kesulitan hidup, kita makin dibentuk, maka apapun kita mampu menerima. Amin, Bapak Ibu. Memang cuma Tuhan jaminan hidup kita. Jadi mari kita terus pastikan yang harus kita lakukan untuk memastikan area pekerjaan kita adalah ladang kita, profesi kita adalah tempat di mana Tuhan mau kita menjadi saluran berkatnya di sana, menjadi orang yang tepat bersaksi, menjadi orang tanda dan alamat. Maka kita harus memiliki hidup yang akurat di hadapan Tuhan. Amin. Yang pertama kita harus pastikan terbangun konsep pola pikir kita. Jadi pola pikir kita harus di-set. Jangan pakai pikiranmu dengan kepintaran kita sendiri, kehebatan kita karena kita sekolah S1, S2, S3, S4, S5, S8. Syukur tidak ada SS yang sampai melampaui itu. Kita harus belajar untuk merendahkan diri karena kepintaran kita tidak mampu tolong kita. Itu hanya mempelajari hal-hal yang terbatas. Tapi Tuhan menolong kita menghandle hidup kita, seluruh manusia yang ada di dunia ini. Amin. Jadi saudara, kita harus rubah pola pikir kita, set pikiran kita, hargai. Kau sudah Tuhan kasih pekerjaan, itu pekerjaan, tekuni dengan baik. Jangan berharap iming-iming di sana. Oh di sini gaji besar, oh di sana gaji besar, atau lebih baik, belum tentu. Ya, jadi makanya jangan terlalu dengar apa kata orang. Kau harus belajar mendengarkan dari Tuhan, mendengarkan arahan Tuhan langsung. Kan ini tidak terjadi secara begitu saja. Kau harus terhubung dengan Tuhan sehingga kau bisa mendengar. Waktu kau berdoa Tuhan bilang, "Iya, Din, aku sudah siapkan." Gitu. Yes. Amin, Bapak Ibu. Konsep pikir akan menolong kita untuk menjadikan kepentingan kerajaan surga menjadi nomor 1. Jadi kita prioritas. Kalau konsep pikir kita menjadi berubah, selalu saudara akan libatkan Tuhan. Kalau saudara tidak melakukan, tidak akan tenang. Gitu loh. Jadi karena ini bukan secara manusiawi, tapi ini secara roh. Tuhan lagi bekerja pakai hidup kita. Konsep pikir kita akan mengkondisikan kita mudah menerima pekerjaan. Jadi artinya bisa menerima pekerjaan apapun itu. Walaupun mungkin saudara akan berpikir, aduh tapi tidak sesuai jasa saya. Terima saja, ini kesempatan. Terima saja, mungkin nanti Tuhan selaraskan berjalannya waktu. Karena mungkin bukan sesuai skillmu, tapi ada skill di mana dari Tuhan sendiri engkau menjadi berkat. Tuhan mau pakai kau, itulah skillmu. Dari Tuhan akan berikan engkau untuk engkau bisa menjadi partnernya bersaksi kepada orang lain. Mungkin secara jasmani skillmu lain, tapi Tuhan mau pakai kau, hidupmu itu karena sudah terset di dalam Dia. Banyak orang seringkali terhilang karena tidak mau dengarkan arahan Tuhan untuk mau jadi berkat. Seringkali itu pekerjaan pendeta, pekerjaan penginjil. Coba kau belajar taat, kau mulai bersaksi pada orang, maka hidupmu akan diperhitungkan. Gitu. Amin. Jadi konsep pikir kita juga akan mengkondisikan kita menjadi lebih mudah mengalami pekerjaan Roh Kudus. Jadi untuk apa? Untuk menunjukkan fashion atau talenta dalam hidup kita, kekuatan di dalam hidup kita, kelebihan di dalam hidup kita. Kalau kita terset pikiran kita dengan baik. Jadi Tuhan mengkondisikan kita untuk lebih mudah memahami pekerjaan roh, mengikuti pekerjaan roh dan makin taat. Amin. Jadi pastikan itu terus terbangun. Persekutuan dengan Tuhan itu harus bangun dengan akurat. Amin. Harus dijaga dengan baik. Istilah kita secara rohani itu kehidupan doa. Nafas rohani itu kehidupan doa. Jadi kalau kau mau nafas rohani itu jalan bagus, tidak terhenti, doamu harus dijaga dengan baik. Api tidak boleh padam di mesbah, harus terus menyala. Itu seluruh aspek hidup manusia. Mau rumah tangga, mau usaha, mau bisnis, mau studi, doa harus menjadi dasar kehidupan kita. Ya, kalau kau kurang berdoa ya ada saja tantangan, masalah banyak dan hanya bisa diselesaikan ketika engkau negosiasi dengan Tuhan, minta kekuatan yang lebih besar dari semuanya, maka kita akan melihat apa yang tidak mungkin jadi mungkin. Amin. Ya, kehidupan iman kita mari kita terapkan di tempat pekerjaan supaya tidak cuma terlihat di gereja itu rohani, tapi di tempat pekerjaan itu rohana. Harus praktekin, terus hidupi. Amin.
Kau tidak akan mungkin bersaksi kan dengan apa yang tidak mungkin kau alami. Jangan bersaksi barang yang kau tidak alami, karena itu kebohongan. Jadi harus alami sesuatu lalu mulai bersaksi. Pimpin orang, ya tuntun orang, karena kau mengalami tuntunan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita berdoa, terus kita memahami dan memastikan konsep ilahi itu harus terbangun di dalam kita. Bahwa Tuhan merindukan kita memiliki kehidupan yang berdaya guna bagi orang lain. Kalau kita sudah diberkati, kita sudah diberkat juga buat orang lain. Jangan saudara selalu seartikan bicara berkat itu bicara uang. Bukan, itu cuma salah satu bagian. Tapi seluruh hidup kita ini harus jadi berkat. Ketika kita melaksanakan kehendak Allah, kita menjadi berkat bagi orang lain. Itulah tujuan hidup kita. Kita menjadi berkat. Melalui satu orang seisi rumah akan diselamatkan. Jadi kehadiran kita di mana kita bekerja, kita membawa nature ilahi, kita membawa kehidupan roh, kehidupan sebagai orang benar. Orang-orang di situ juga akan mengalami lawatan Tuhan. Perhatikan ini. Amin. Saudara mulai terbeban untuk dapat melakukan, bukan dengan terpaksa, tapi engkau sadar bahwa itu adalah ladang pelayananmu. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi bertindak terus, jangan antipati, jangan begini. Seringkali punya kebiasaan begini. Ini orang-orang duniawi, tidak satu gereja, mereka punya gaya hidup yang begini. Saya tidak mau teman mereka. Sudah kau jadi sendiri, apalagi tidak mau bersaksi. Justru kesempatan untuk engkau bisa berteman dengan mereka. Tularkan kehidupanmu yang sudah dibangun. Tularkan kehidupanmu sebagai orang benar. Gaya hidupmu mereka lihat, mereka saksikan. Wah iya ya, kenapa kau begini? Ya satu anak rohani bilang saya, seringkali teman-teman kan kadang-kadang misalnya dia agak menjauh ketika bekerja, dia pakai kesempatan istirahat, dia serius baca firman, baca renungan, ya itu bagus. Tapi ada waktu di mana kau harus bersaksi kepada mereka. Saya bilang ada waktu di mana kau harus bersaksi, bukan cuma membangun dirimu sendiri sementara Tuhan taruh kau di situ sebagai lahan. Itu lahan, itu tempat di mana domainmu untuk kau bisa membawa teman-teman. Mungkin juga mereka bicara-bicara dalam perkumpulan, aduh bagaimana kita ke depannya, bagaimana pekerjaan kita. Waktu firman datang mereka menjadi semangat bekerja. Waktu firman datang yang kita bersaksi kepada mereka, mereka menjadi berpengharapan bahwa kita belum ada eksekusi secara langsung datang. Mari lebih dulu lobby di ruang tata. Kembali kepada Tuhan, perbaiki hidup dan percaya berkat itu datang daripada Tuhan. Maka Tuhan juga akan mempertahankan hidup kita. Amin Bapak Ibu. Itu kita harus jaga. Maka hari lepas hari kalau saudara konsisten bangun hidup sebagai orang benar, maka konsep ilahi itu makin terbangun. Apa itu? Ya kehidupan di dalam iman. Kehidupan yang kita tidak lagi mengandalkan kekuatan diri sendiri. Sadar pekerjaan ini adalah anugerah Tuhan. Dan kalau aku diberkati itu karena Tuhan memang mau jadikan saya sebagai orang yang diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain. Seringkali orang berpikir dalam pikirannya bahwa hanya di gereja saja itu pekerjaan rohani. Di tempat mana pekerja itu domainmu. Bukan cuma di gereja saja dengan sesama keluarga rohani, tapi di tempat di mana engkau bekerja itu area tempat di mana kalau dapat saya katakan itu tempat di mana engkau bersaksi, engkau berkhotbah kepada mereka, menyaksikan cinta kasih, ceritakan Yesus yang luar biasa itu, Roh Kudus yang luar biasa itu, ceritakan bahwa ada pribadi yang luar biasa. Kalau sekarang kayak apa sih? Om Google tuh pakai GPR kah? GPS untuk menunjuk tempat. Jadi kita di lokasi mana? Masih lebih canggih Roh Kudus kalau kita intim dengan Roh Kudus. Itu semua terjadi karena ada sesuatu yang terjadi di alam roh. Jadi ini kepintaran, kepandaian orang dimunculkan, tapi kita harus tetap mengagumi Roh Kudus. Amin. Sebelum terjadi sesuatu dia sudah beritahu kita. Amin Bapak Ibu. Jadi kita pastikan hari ini bagian ini menjadi bagian yang penting, yang rutinitas kita jangan sampai kita lupa sehingga kita selalu memakai alasan saya sibuk sekali. Sibuk sekali sampai sibuk bagaimana kah? Kita sebenarnya ngatur kan, jadi aturlah waktumu dengan baik. Amin. Aturlah waktu. Ada waktu dengan keluarga, ada waktu engkau bekerja. Manusia juga ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati, ada waktu bersenang-senang, menikmati segala berkat Tuhan, tapi ada waktu juga susah, nikmati saja. Karena tidak selamanya senang-senang terus. Dari atas gaji sekian turun sampai di bawah, nikmati saja. Itulah proses kehidupan. Kita harus jangan menyalahkan orang, jangan menyalahkan keadaan, tapi mungkin ada hal yang harus diperbaiki. Ya bersyukur masih ada kesempatan untuk diperbaiki. Kadang-kadang kita tidak bisa menerima kenyataan dan kita mulai menyalahkan orang. Mau salahkan siapa? Kalau itu suami istri, ya tentu ada bagian-bagian yang suami istri harus sadari gitu. Jadi jangan cuma menyalahkan satu orang. Jangan kambing hitamkan orang lain. Suami istri harus melakukan perannya dengan baik. Amin. Hari ini Tuhan kiranya tolong kita
berdoa setiap hari kita terus alami kebaikan Tuhan. Kalau saudara dikoreksi dan rasanya sakit, rasanya tersinggung, jangan marah sama Ibu Gembala. Saya tahu Tuhan mengasihimu. Kalau engkau tidak ada yang datang mengoreksimu, kau tidak akan mungkin bisa berubah. Karena tidak ada orang yang kasih tahu. Sebenarnya Roh Kudus kasih tahu tuh pribadi yang super luar biasa. Tapi karena kita keras hati, karena merasa orang lain tidak tahu, orang ini hidup saya dan saya tahu hidup saya yang tahu bagaimana ke depan, ya sudah akhirnya ya seperti itu. Tapi mungkin tersinggung, Mam Gembala dari tempat ini berkata, kasih karunia Tuhan menolong engkau untuk terus dibangun, menolong kita semua untuk menjadi lebih baik. Kenali dirimu seperti apa dan pastikan engkau selalu tersedia dan berkata, bentuk aku, jadikan aku seperti yang kau mau, bukan yang aku mau. Tuhan berkati kita semua. Ya mungkin sebelum kita doa serentak, mari mungkin ada hal yang menjadi berkat. Sudah ada di sini 2 ibu yang begitu selalu tersedia, mereka doa. Kali ini mereka masih gabung lagi. Mari silakan, mungkin ada rema firman yang didapat dari tadi apa yang Mam sampaikan, ya mari bagikan sehingga keluarga rohani juga yang lain diberkati oleh Tuhan dengan pengalaman soal pekerjaan. Mari silakan, mungkin mulai dari 3 menit atau 5 menit paling lama supaya kita berdoa. Tapi Roh Kudus minta ampun kalau membatasi waktu. Oke. Silakan Mama kah, Ibu ini kah? Bersyukur sama Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan luar biasa. Baik, jadi puji Tuhan, saya menangkap firman yang Mama Gembala katakan, Tuhan akan menempatkan kita di tempat kita untuk kita menyatakan apa yang menjadi tujuan Tuhan atas bumi ini lewat kita. Mama Gembala tadi bilang domain, tempat toh. Nah, yang saya lihat, kami baca firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 27, di situ ada manusia yang diciptakan Tuhan. Lalu kalau kita masuk di dalam Kejadian pasal, ada manusia yang dibentuk Tuhan. Nah, manusia yang dibentuk Tuhan ini, Taman Eden, Tuhan sudah siapkan Taman Eden, domainnya mereka harus dibawa taruh di situ. Untuk mereka dipercayakan Tuhan di Taman Eden untuk menjalankan apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam mereka lewat Taman Eden itu. Yang saya ambil tuh begini, banyak orang di bumi ini, tapi kita bersyukur pilih Tuhan, kita ditempatkan di Taman Edennya kita. Saya tidak tahu Taman Edennya saudara, mungkin di Freeport, Taman Edennya ada di bisnis, ada yang di kantor, berbagai macam cara. Tuhan menaruh kita untuk apa? Untuk menyatakan realita kerajaan Allah. Tapi hati-hati, di dalam kita sudah ditempatkan di tempat kita masing-masing, di area kita masing-masing, ada tanda-tanda di mana ini semua ini boleh. Tapi ada yang ini tidak boleh. Yang tadi kalau Mama Gembala bilang, kita harus betul-betul memposisikan hidup kita seperti apa yang Tuhan mau. Iya, kalau kita lihat di dalam Taman Eden, Tuhan bilang kepada Adam dan Hawa, semua boleh kamu makan, tapi 2 pohon ini tidak boleh. Artinya ada di mana yang memang itu punya Tuhan, tidak boleh kita mengambil lagi bagian Tuhan. Itu punya Tuhan, tidak boleh lagi kita mau menguasai semua. Bukan berarti Tuhan tidak mau memberikan kita semua, tapi itu menjadi tanda Tuhan ingin melihat manusia ini seperti apa, kita ini seperti apa, mau dengar-dengaran atau tidak. Saya percaya kalau kita dengar-dengaran, contohnya kalau kita, Tuhan bilang ini boleh, itu boleh seperti Adam dan Hawa, tapi yang ini tidak boleh. Bukan berarti Tuhan tidak mau kasih kita. Tuhan mau lihat seberapa kita hidup taat dan disiplin. Kalau kita taat dan disiplin, Tuhan bilang karena sudah disiplin, silakan kau nikmati. Jadi yang Tuhan mau, bagaimana ketaatan kita. Ketaatan kita di dalam kehidupan membangun hubungan dengan Tuhan. Ketaatan kita di dalam membangun hubungan dengan orang tua rohani. Ketaatan kita membangun hubungan dengan suami dan istri. Seperti tadi Mama Gembala sudah ingatkan, suami harus setia kepada istri. Kehidupan yang seperti itu, istri juga setia kepada suami. Untuk apa? Supaya benar-benar kita melihat Tuhan itu nyata di tengah-tengah tempat di mana
tempat di mana Tuhan sudah taruh buat kita. Kalau sampai kita tidak setia, kita tidak taat, kita tidak melakukan apa yang menjadi tujuan Tuhan, maka pasti kita akan disingkirkan. Jadi itu yang saya tangkap, Mama Gembala tadi bicara bahwa semua kita akan dibawa Tuhan masuk di dalam hal-hal yang Tuhan sudah siapkan. Bicara yang penting seperti Abraham, Tuhan sudah siapkan. Dia belum lihat dengan mata, tapi dia tahu Tuhan menyediakan. Sehingga dia berkata, di atas gunung Tuhan menyediakan, berbicara pujian dan penyembahan kita. Tuhan memberkati. Ya, oke. Baik Bapak Ibu, mari kita berdiri, kita Bu Nini pegang gitar, kita akan berdoa bersama-sama. Ya, naik jemaat Tuhan, mari serentak kita doa. Doa dengan apa yang Tuhan taruh di hati kita, kondisi. Syukuri Tuhan terus akan bekerja bagi bangsa kita, bagi kota kita. Kita bersyukur, kita tahu Tuhan akan makin menyatakan kemuliaan hadiratnya ketika dia mencium penyembahan dari bumi. Ketika dia menikmati ada penyembahan yang manis dari bumi ini. Dari rumah-rumahmu ada penyembahan yang manis, maka pribadinya makin menjadi nyata dalam kehidupan keluarga kita. Mari semua serentak, mari menyembah, mari menyembah. Mari sambil menonton engkau menyembah, mari sama-sama. Biar hidup kami terus diseti dalam kebenaran-Mu. Kami terus dibangun di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami terus menyembah-Mu Tuhan. Ya sama, terima kasih Roh Kudus. Yesus dalam hidupku. Oh yeah, yeah, yeah. Sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau. Ya Tuhan, tinggikan Yesamen namamu Yesus dalam hidupku, dalam hidupku selalu ku sembah Kau. Mari sembah Dia. Oh Yesamen, ku sembah Kau. Yesamen, hanya Engkau yang layak kami sembah. Namamu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau. Yes, amen. Mari sama-sama sembah Tuhan. Ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau. Ya Bapa, ku sembah Kau. Ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus dalam hidupku selalu. Deklarasikan, ku sembah Kau. Yes, amen. Selama-lamanya kami akan menyembah-Mu Tuhan. Ku sembah Kau. Ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus. Yes, amen. Dalam hidupku selalu. Yeah, yeah. Ku sembah Kau. Yes, amen. Oh, ya Bapa, ku sembah Kau. Yes, amen, amen. Ya Tuhan, oh Holy Spirit, yes, amen. Oh, Rabashende, Rabashakara, Rabasende, Rabase. Dalam hidupku, yeah,
deklarasi. Ayo semua doa serentak. Roh doa melanda setiap orang. Lapar dan haus akan hadirat Tuhan. Lapar dan haus akan kebenaran. Yes, amin. Semua doa. Yes, amin. Ada kemurnian hati, saus lapar akan Tuhan, mau dibenahi.
kepentingan pribadi, tapi kepentingan kerajaan. Gereja bukan lagi tempat berkumpul biasa-biasa, tetapi gereja adalah tempat di mana orang-orang dibangun, orang-orang disiapkan untuk melakukan pekerjaan besar. Dan bersiaplah, engkau sedang dibangun oleh Tuhan. Engkau akan menjadi makin strong. Engkau akan berperan aktif dalam kerajaannya. Shaka yembe raba shaka, ore kana laba shanda, yembe raba shaka. Jadi terobos, jadi terobosan, terjadi terobosan. Gereja tidak lagi menjadi gereja biasa-biasa, karena bukan soal bangunan, tapi orang-orang yang terbangun akurat, orang-orang yang hidupnya makin dibangun, makin teliti, makin cermat hidupnya, selaras dengan firman. Tidak menjadi Kristen KTP, Kristen biasa-biasa. Yembe sakaba, ira laba shandara laba se, ora baba baba se. Dipulihkan. Setiap orang mulai kembali berjalan di dalam jalannya Tuhan. Orang-orang mulai kembali kepada kebenaran yang sesungguhnya. Yes, amen. Yaitu Yesus Kristus Tuhan. Shanda yo rabakara labase, rabakara labase, rabashokoro, rabakara labase, rabasanda labase. Seperti yang Tuhan tahu. Gelombang api menyembah, sungai mujizat mengalir. Yes, terjadilah di dalam nama Yesus. Oh rabashandara labase, rabakara labase. Terima kuasa. Yes, amin, amin. Menggetarkan dunia. Yes, amin. Gelombang api menyambar, gelombang api menyambar, sungai mujizat membanjiri bumi. Ku terima
sungai mujizat mengalir. Yes, membanjiri bumi. Haleluya, haleluya. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi gelombang lawatan, gelombang api menyambar Tembagapura, menyambar Timika, menyambar Papua, menyambar Indonesia. Terjadilah di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Gelombang kebangkitan terjadi dalam nama Yesus. Di surga intervensi, surga intervensi dalam nama Yesus. Yembe sakaba, yembe rabasaka, bola karalabase. Yes, terjadi dalam nama Yesus. Glory bagimu Tuhan. Kami percaya sesuatu yang luar biasa sedang terjadi. Waktu kami menjamah alam roh, maka alam jasmani akan diselaraskan. Sebab itu bersama-sama hari ini kami berkata kuasa Tuhan terus bekerja, terus mengalir bagaikan aliran sungai yang tidak pernah berhenti. Dan kami deklarasikan gelombang api menyambar kota-kota di Indonesia, gelombang api menyambar kota kami, sehingga kota ini terus alami hal baik daripada Tuhan. Pemurnian datang ketika pembersihan terjadi. Gereja menjadi institusi penting yang akan menentukan bahwa pembersihan itu dimulai dari rumah Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Seluruh jemaat, seluruh umat Tuhan, kami berdoa terus bersama-sama bergandengan tangan. Terjadi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami berdoa Tuhan, semua kami diamankan Tuhan, dijagai oleh Tuhan. Hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa, untuk kemuliaan dan kehormatan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa. Tersedianya seluruh anak-anak rohani, seluruh jemaat, doa serentak setiap jam 12 setiap hari. Kami percaya makin strong, makin kuat di dalam Engkau. Bahkan seluruh jemaat yang ada di luar, di mana saja di kota-kota mereka bergabung bersama. Jemaat simpatisan, kami berdoa bagi bersama-sama terus memiliki hati yang terus tulus murni, berdiri bagi bangsa ini, berdiri bagi kota kita, berdiri atas keluarga-keluarga, atas sebuah elemen-elemen masyarakat. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk semua yang Tuhan kerjakan bagi kami. Kami syukuri. Kami percaya kekuasaan Tuhan senantiasa ada dalam hidup kami. Dibuat mengerti, dibuat memahami. Terima kasih Bapa. Karena Sion. Oleh karena Sion, ku tak dapat berdiam diri, dan karena Yerusalem. Oleh karena Sion, ku tak dapat berdiam diri, dan karena Yerusalem. Sampai kebenarannya bersinar terang. Oleh karena Sion, ku tak dapat berdiam diri, dan karena Yerusalem. Oleh karena Sion, ku tak dapat berdiam diri, dan karena Yerusalem. Sampai kebenarannya bersinar terang. Sampai kebenarannya bersinar terang. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Seluruh jemaat keluarga rohani yang ada di rumah-rumah, Tuhan memberkati mereka. Berkat Allah jasmani dan rohani dari ruang tahta mengalir tercurah jadi bagian mereka. Jika ada yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Bahkan seluruh pemirsa, semua orang yang sedang live bersama-sama, simpatisan kami ada di kota Timika, di luar kota Timika, bahkan yang ada di luar negeri, kami berdoa Tuhan memberkati mereka, terus melindungi mereka, menjaga mereka, berkat-berkat terbaik dari ruang tahta jadi bagian mereka. Bangsa kami diberkati, kondisi apapun kami akan berkata Tuhan baik bagi bangsa kami, kondisi apapun bagi kota kami Timika, Tuhan baik. Tidak melihat kata apapun, virus bertambah jumlahnya, tapi kami berkata sudah berhenti. Kami berkata orang-orang yang sakit juga sembuh dalam nama Yesus. Kuasa hadirat Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka. Kami berkata Tuhan begitu baik kepada kami, begitu baik kepada
kota kami. Berkati para dokter, para perawat, dan semua tim COVID-19 Tuhan yang menangani tim COVID-19 ini, yang menangani semua kondisi yang terjadi penyebaran virus ini. Tuhan memberkati mereka senantiasa. Kami berdoa seluruh keluarga, orang-orang benar, hamba-hamba Tuhan, teman-teman gembala, teman-teman pendeta, Tuhan pakai terus bersatu hati mendesak di dalam roh dan memastikan kami semua naik ke ruang tahta Bapa. Hadirat Tuhan akan makin mengkondisikan kami semua. Jemaat-jemaat diselaraskan sehingga kami bergandengan tangan bersama-sama melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa untuk kebersamaan siang ini. Tuhan kiranya memberkati kami semua. Anugerah dan rahmat daripada Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kami semua. Berkati Ibu Nini, berkati Ibu Ligai, berkati hamba juga sekeluarga, dan juga seluruh keluarga Hani, dan juga yang lagi live. Diberkati dalam nama Yesus, berkat Allah tercurah atas kita semua. Dalam nama Yesus kami berdoa, akhiri siaran kami, doa serentak siang ini. Haleluya. Tuhan percaya diberkati, katakan Amin. Ayo sapa jemaat. Shalom jemaat umat Tuhan. Luar biasa, masih terus tersedia. Kita terus bergandengan tangan, bersatu hati berdoa untuk kota ini. Mari. Saking panas. Oke, kasih salaman buat kita Ibu Pigai. Say hello. Shalom. Berkati. Semua yang mengikuti siaran ini, jemaat Tuhan, apostolik yang diberkati Tuhan, terus maju di dalam Tuhan. Ibu Nini. Hai, shalom semua, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan apa? Jangan terlewatkan ya. Haleluya, Tuhan baik. Makasih semua ya. Thank you buat ucapannya buat Bapak Gembala. Tidak bisa membalas satu persatu, tetapi Imam dengan Bapak percaya Tuhan memberkati kalian semua menjadi anak yang luar biasa dalam rumah, menjadi kebanggaan kami dan sukacita kami. Terima kasih untuk semua atensinya, terima kasih untuk care-nya, apa yang sudah lakukan dalam bentuk nyata ataupun doa, semua berharga dan berarti. Tuhan berkati kita, teruslah bergandengan tangan, bersama-sama kita memuliakan Tuhan. Shalom, selamat siang, selamat makan siang, makan tertunda tapi tidak apa-apa ya. Sampai ketemu besok siang di waktu yang sama. Tuhan berkati.